Perkenalkan, nama saya Nelsa Prilia Saragi dengan NIM 2305102029, kelas MI 5D dengan jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kasus-kasus yang memenuhi aspek Ciat-Riat dan contoh dari melanggar Ciat-Riat di Indonesia. Contoh yang saya ambil adalah sistem EKTP dengan data transkripsi, di mana di sini EKTP merupakan kartu tanda penduduk elektronik, adalah kartu identitas yang resmi untuk warga Indonesia yang memiliki chip elektronik berisi data pribadi seperti nama, nomor induk, tanggal lahir, sidik jari, foto wajah, tanda tangan digital. Dan di sini sangat sensitif sehingga harus dilindungi dari teknologi keamanan. Sehingga data EKTP harus ditranskripsikan, di mana data ini menyimpan informasi pribadi yang tidak boleh dibocorkan karena biasanya disalahgunakan untuk menipu identitas atau bisa juga digunakan untuk pembobolan rekening bank maupun dimanfaatkan untuk hackers atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga solusinya adalah menggunakan enkripsi, yaitu teknik mengubah data asli atau plain text menjadi kode rahasia agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Selanjutnya, sistem EKTP memenuhi Ciat-Riat, di mana confidentiality atau kerahasiaan, di mana data penduduk di chip EKTP deskripsi menggunakan algoritma keamanan atau biasanya menggunakan contoh EIS atau RSA, yang dimana hanya sistem resmi pemerintahan yang memiliki kunci deskripsi untuk membaca data agar tidak bocor. Selanjutnya, integrity atau keutuhan, di mana data yang disimpan di chip tidak bisa diubah oleh pihak lain atau orang lain. Setiap data memiliki digital signature agar perubahan dapat terdeteksi. Selanjutnya ada availability atau ketersediaan, di mana data dapat diakses oleh instansi resmi atau Dukcapil atau KPU dan bank dengan izin yang sah. Ada pula server dengan cadangan backup untuk menjaga agar layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Adapun teknologi yang digunakan oleh EKTP yaitu chip smart card yang dimana menyimpan data secara aman, deskripsi, kriptologi, fasi, atau menggunakan algoritma seperti EIS 25 bit, lalu menggunakan autentikasi biometrik, sidik jari, dan foto wajah digunakan untuk verifikasi. Contoh penerapan di EKTP yaitu adapun contohnya menggunakan penerapan seperti saat kita membuka rekening bank. Di saat itu, petugas bank akan memindai KTP kita. Lalu, ada pula data dikirim ke server Dukcapil secara deskripsi untuk diverifikasi. Ada pula hanya petugas yang memiliki akses resmi yang biasanya melihat data. Dampak positifnya, mengurangi pemalsuan identitas, meningkatkan keamanan data pribadi, mempermudah pelayanan publik secara digital. Tantangannya adalah kebocoran data masih bisa terjadi jika sistem pusat tidak dijaga dengan baik. Lalu ada pula tantangannya biaya implementasi dan perawatan cukup besar. Lalu diperlukan kesadaran keamanan siber oleh semua pihak. Maka di sini sistem EKTP dengan data transkripsi adalah contoh penerapan Ciat-Riat yang baik. Data penduduk dilindungi melalui enkripsi untuk menjaga kerahasiaan, confidentiality atau keutuhan data, integrity, dan ketersediaan layanan availability. Namun, sistem ini tetap harus diawasi dan ditingkatkan agar tidak terjadinya kebocoran data. Selanjutnya, di sini saya ambil kasus yang melanggar aspek Ciat-Riat, yaitu serangan siber pada sistem transportasi atau kereta api dan bandara. Adapun contoh kasus nyata, pada contoh yang saya ambil adalah pada serangan siber di Bandara India pada tahun 2022. Sistem check-in maskapai terkena ransomware menyebabkan antrean panjang, yaitu aspek availability yang dilanggar, di mana sistem tidak tersedia pada penerbangan yang terlambat. Lalu contoh yang kedua, serangan pada kereta api di Irian pada tahun 2021. Hacker yang menyerang sistem jadwal kereta menampilkan pesan ejekan di layar informasi. Lalu aspek integrity yang dilanggar, informasi jadwal yang dipalsukan. Lalu contoh selanjutnya, serangan pada maskapai British Airways 2018.
Data 380.000 penumpang bocor, termasuk informasi kartu kredit. Aspek confidentiality yang dilanggar adalah kebocoran data pribadi. Lalu, dampak serangan siber pada kerugian ini adalah kerugian finansial, biaya perbaikan sistem, dan kompetensi penumpang. Lalu, keterlambatan operasional, di mana gangguan jadwal penerbangan atau kereta. Lalu selanjutnya adalah ancaman keselamatan, di mana risiko kecelakaan jika sinyal atau navigasi yang diserang itu. Lalu selanjutnya kehilangan kepercayaan publik. Adapun tidak kepercayaan adalah penumpang takut akan memberikan data pribadi kepada Lalu hubungannya dengan jihad riyad adalah aspeknya adalah contohnya pelanggaran. Lalu confidentiality, data penumpang, nama, pesiar atau kartu kredit yang bocor. Integrity-nya yaitu jadwal penerbangan diubah oleh hacker. Lalu availability, sistem check-in down akibat ransomware. Teknologi yang digunakan dalam serangan adalah sandworm, mengunci sistem hingga tembus layar. DDoS, etik, di mana membanjiri software agar tidak bisa diakses. Phishing, mengubah atau mengelabui pegawai untuk mencuri kredensial. Malware disisipkan melalui email atau perangkat USB. Cara pencegahannya adalah ekskripsi data untuk melindungi confidentiality. Lalu, variable NIDS atau IPS untuk mendeteksi serangan. Lalu, backup rutin agar availability tetap terjaga. Pelatihan karyawan agar tidak tertipu phishing, update sistem, dan patch security secara berkala. Pada kesimpulannya, serangan siber pada transportasi sangat berbahaya karena dapat mengganggu operasional, pencurian data, bahkan mengancam keselamatan. Untuk mencegah, harus diterapkan keamanan siber berbasis jihad riyad. Sekian penjelasan dari saya dari contoh yang saya berikan melalui kasus-kasus jihad riyad. Saya Nasa Apresiasi mengucapkan terima kasih.